Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sahibid darajatil a'la wa ala alihi wa ashabihi ulil maqamil asma, amma ba'du. Kaum muslimin, muslimat, jamaah duhur rahimakumullah. Kalau kita perhatikan dengan saksama bahwa bencana yang menimpa negara kita bukan lagi antri. Belum selesai bencana yang satu, datang lagi bencana yang lain. Bencana yang diakibatkan perbuatan Sambo belum teratasi. Banyak polisi-polisi yang muda kasihan dipecat, ditindaki karena perbuatan seseorang yang menganggap dirinya jago. Belum terselesai peristiwa sepak bola di Malang. Berapa orang korban? Ratusan. Itu belum teratasi. Datang lagi bencana yang lain di Jawa Barat. Longsor menimbung orang. Yang mati sudah matilah, tapi yang masih hidup, yang rumahnya rusak, luar biasa. Mana lagi di Lumajang, gunung memuntahkan api. Gunung Kelinci menyusul. Nah, ini semua bencana yang kita harus pikir langkah-langkah apa yang kita bisa lakukan supaya kita tidak kena bencana seperti itu. Paling tidak kena, tapi orang Makassar bilang Nabi Solo. Nah, kita lihat dalam Al-Quranul Karim bahwa supaya kita jauh dari bencana itu atau tidak kena bencana seperti itu, pertama kita harus melaksanakan ibadah dengan baik. Jangan asal-asalan. Coba kita lihat kalau hari Jumat banyaknya orang terlambat, tidak punya semangat. Padahal itu adalah tugas pokok kita sebagai seorang muslim. Nah, kemudian yang kedua adalah memperbanyak istighfar. Wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa anta fihim. Allah tidak mengazab mereka Muhammad kalau kau masih ada di tengah-tengahnya. Apa maksudnya bahwa Nabi Muhammad berada di tengah-tengahnya? Ajaran Nabi Muhammad dilaksanakan dengan baik. Itu yang pertama. Kemudian azibahum wa hum mustaghfirun. Allah tidak akan menurunkan bencana atau azab kepada satu kaum apabila mereka beristighfar. Istighfarnya di sini adalah istighfar taubatan nasuha, bukan tobatnya orang melahirkan. Bagaimana tobatnya orang melahirkan? Kalau melahirkan sakit dia bilang tiana memang tomo, tidak akan biar aku dipaksa. Baru 3 bulan masuk angin lagi. Itu namanya tobat-tobat orang melahirkan. Tapi yang dimaksud di sini taubatan nasuha, tobat murni karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah hendaknya kita banyak bertasbih, berzikir kepada Allah, mengingat Allah, mengingat kebesaran Allah dengan hati, menyebut nama dan asma-Nya dengan lidah, dan melaksanakan agama
dengan anggota tubuh dengan sebaik-baiknya. Ya. Dalam Al-Quran dikatakan, walau kana minal musabbihina lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Andainya Nabi Yunus alaihi salam tidak bertasbih, tidak berzikir dalam perut ikan, akan disel dalam ikan sampai hari kiamat. Ya. Kan Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, lalu disel oleh Allah dalam perut ikan. Apa yang dilakukan? Dia bertasbih, berzikir kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah menyelamatkan dia, maka pergilah ikan ke pinggir pantai lalu dimuntahkan. Karena apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau kita netelang ikan, saya pastikan kita jadi tai ikan. Ya, akan tidak sempat berzikir. Ini seorang nabi. Jadi apa artinya? Bahwa di tengah-tengah bencana yang kita alami ini, mari kita memperbanyak, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kita, fazkuruni azkurukum. Ingat aku, niscaya saya akan ingat kamu. Itu pentingnya yang namanya berzikir. Ya. Tetapi ada saja orang mungkin habis bahannya. Nabi bilang pada lam itu bid'ah. Masa bid'ah kita berzikir? Allah menyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Masih sedikit itu. Ya, jadi oleh karena itu Nabi Yunus alaihi lepas dari bencana karena banyak berzikir. Selanjutnya banyak untuk sebagai tolak balah adalah bersedekah. Ya. Biasakan bersedekah, biasakan mengulurkan tangan kepada orang lain, ringankan beban orang. Sedekah itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Nabi Musa bertanya kepada Tuhan, Tuhan, amalanku yang bagaimana yang paling kita sukai? Allah mengatakan, semua saya sukai, tapi paling saya sukai adalah sedekahmu. Kalau puasamu untuk dirimu, ya. Tetapi sedekahmu untukmu dan untuk orang lain, menggembirakan orang itu sangat luar biasa. Kemudian selanjutnya adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahun 70-an pertama saya datang di Makassar, guru spiritual saya bilang, radio Australia mengumumkan bahwa ada angin kencang yang akan lewat di Makassar. Akibat angin itu akan rata bangunan kalau angin itu datang. Maka seluruh ulama mengingatkan kepada ustadz, kepada siapa, kepada jamaah supaya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan, betul itu angin datang, tapi di atas. Ini akibat pengaruh daripada doa para ulama, orang saleh, jamaah masjid. Jadi mari kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya mari kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat itu luar biasa pengaruhnya dalam hidup dan kehidupan kita kalau kita betul yakin. Satu ketika malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israel datang bersamaan kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Muhammad. Waalaikumsalam. Ada apa? Jibril mengatakan, wahai Muhammad, siapa saja orang berselawat 10 kali setiap hari, akan kutuntung lewat di atas siratal mustaqim. Sangat gembira Nabi Muhammad. Aku kutuntun, akan kupegang tangannya lewat di atas siratal mustaqim. Kata malaikat Mikail, Muhammad, siapapun yang berselawat kepadamu 10 kali satu hari, aku akan sujud kepada Allah memohonkan ampun dan tidak akan kuangkat kepalaku sebelum diampuni orang yang berselawat itu. Ya. Ringan di lidah, Pak. Datang malaikat Israel mengatakan, malaikat Israfil, Muhammad, siapa saja yang berselawat kepadamu 10 kali akan kuantar pergi di sungai Kausar untuk minum. Siapa yang minum di situ tidak akan haus selama-lamanya.
Lalu malaikat pencabut nyawa mengatakan, Muhammad, siapa saja yang berselawat kepadamu 10 kali dalam satu hari, akan kucabut rohnya seperti kucabutnya roh para nabi-nabi. Luar biasa, Pak. Jadi mari kita bersalawat, karena memang Nabi mengatakan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asra. Siapa yang berselawat kepadaku 10 kali, Allah berselawat, Allah menurunkan rahmatnya 10 kali kepada orang yang berselawat 1 kali. Ini harus diyakini, Pak. Terakhir, mari kita luangkan waktu untuk bangun salat tahajud. Ya. Kita bikin menangis iblis di tengah malam. Ya, karena orang yang sujud itu menangis iblis, mengatakan, saya disuruh langsung oleh Allah sujud, saya tidak sujud. Ini hamba Allah subhanahu wa ta'ala, hanya diberitahukan oleh orang dia sujud. Oleh karena itu meraung-raung menangis, yaitu iblis. Ya. Dan kita harus ketahui bahwa kita sebagai seorang mukmin itu satu saja musuh kita, Pak. Tanamkan dalam diri, lakukan dalam setiap hari, bahwa musuh kita adalah iblis, setan. Ya. Inna syaitana aduwwun lakum. Ya. Jadi jangan baku bombe gara-gara jabatan, mati. Iya. Ada kadang orang pemilihan RW saja sudah kong kali kong. Iya. Sedikit-sedikit baku protes, baku cerita, baku gunjing. Menggunjing itu, Pak, lebih besar bahayanya daripada berzina. Siapa bilang Nabi Muhammad al-zina al-ghibatu asyaddu minaz zina. Menggunjing itu menyebut kekurangan saudara itu lebih berbahaya daripada berzina. Sahabat mengatakan, kenapa bisa ya Rasulullah? Dosa zina antara hamba dengan Tuhan. Allah Maha Pengampun. Nabi mengatakan, Allah dalam hadis kursi mengatakan, walau ananas sama, andainya ada hambaku dosanya sampai di atap langit, warajautani, dan kembali kepada saya, lau balik, saya tidak peduli, saya akan kuterima hambaku. Tapi dosa ghibah itu antara manusia dengan manusia susah, Pak. Berani kita datang bahwa kemarin saya cerita kok, bilang hidungmu besar sekali, ya, bibirmu seperti bibir kuda, mau? Apalagi orang sudah mati, apalagi orang ada di tempat lain, tidak mungkin. Jadi mari kita senantiasa, yaitu bangun salat tahajud, ya, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada anak nakal, jangan mengadu kepada orang lain, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ibu-ibu datang kepada saya dulu bilang, Ustaz, satu anakku tapi seperti 12. Tidak ada tempat uangku tidak nak dapat, kecuali kalau saya simpan di beras. Paling celaka kalau tanggal 5 nak ambil. Arisan belum dibayar. Tapi saya tidak pernah mengadu kepada bapaknya pun tidak. Jam 2 malam saya angkat tangan, Tuhan, saya menangis, Engkau titipkan amanah kepadaku, saya tidak sanggup Tuhan. Saya mohon. Alhamdulillah, 3 tahun yang lalu pernah menjadi panglima angkatan laut di sini. Begitu dilantik menjadi angkatan laut, saya ingat dulu itu anak Cokonori. Masya Allah, doa ibu kepada anaknya seperti doanya seorang nabi kepada umatnya. Ya, tidak usah kita mengadu, nakal itu anak gue, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira ini saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq was saadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.